Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tugas tentang data dan statistika. Pengertian data menurut Lukni Sabri dari Sutanto PH 2010, data adalah bentuk jamak plural dari kata dotur. Data adalah himpunan angka yang merupakan nilai dari unit sampel kita sebagai hasil mengamati atau mengukurnya. Yang kedua, variabel. Pengertian variabel adalah sifat yang akan diukur atau yang diamati yang nilainya bervariasi antara satu objek ke objek lainnya. Contohnya berat badan, tinggi badan, suhu, motivasi, kinerja bidang, tingkat pendidikan. Adapun jenis-jenis variabel yaitu variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Variabel bebas disebut juga variabel prediktor, input atau variabel yang mempengaruhi. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat atau adanya variabel independen. Variabel terikat disebut juga variabel kriteria, respon dan output. Variabel independen dan variabel dependen tidak dapat dipisahkan karena masing-masing tidak dapat bisa berdiri sendiri tetapi tetap selalu berpasangan. Contoh variabel bebas dan terikat yaitu adalah pola makan dan berat badan. Pola makan variabel independen sedangkan berat badan variabel dependen. Oke, yang ketiga, macam-macam data dalam statistika. Statistik atau data merupakan poin penting dalam statistika. Ada bermacam-macam data yang dikenal dalam statistika, antara lain data kualitatif. Yang pertama yaitu data kualitatif, yang kedua data kuantitatif, yang ketiga data diskrit, yang keempat data kontinu, yang kelima data nominal, yang keenam data ordinal, yang ketujuh data interval, dan kedelapan data rasio. Yang keempat teknik pengumpulan data. Teknik bagi Anda mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir kuliah ataupun skripsi, mengetahui dengan pasti itu metode pengolahan data dan bagaimana cara mengolah data yang baik dan benar merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan untuk bisa membuat tugas akhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data dengan cara observasi. Teknik pertama yang bisa Anda lakukan ialah dengan cara observasi. Untuk teknik yang satu ini merupakan sebuah teknik yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu keadaan ataupun situasi dari sebuah subjek penelitian. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Cara kedua dalam teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara. Teknik yang satu ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan dari kedua jenis teknik wawancara tersebut. Wawancara terstruktur, yaitu sebuah teknik wawancara yang dilakukan dengan menggunakan sebuah pedoman wawancara yang jelas. Untuk teknik yang satu ini, penelitian akan membuat sebuah draft pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Untuk jenis wawancara yang satu ini tidak terkait secara ketat dengan daftar pertanyaan yang harus dibuat. Artinya, teknik yang satu ini juga disebut sebagai teknik wawancara bebas. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah pengumpulan dengan menggunakan studi pustaka. Untuk teknik yang satu ini dilakukan agar bisa melakukan analisis pada topik permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dokumen primer. Dokumen primer adalah sebuah dokumen yang ditulis secara langsung oleh pelaku kejadian ataupun seseorang yang mengalami sebuah peristiwa secara langsung. Contoh dari dokumen primer itu sendiri adalah buku autobiografi. Yang kedua, dokumen sekunder. Dokumen sekunder itu sendiri adalah sebuah dokumen yang dituliskan berdasarkan peristiwa, laporan, atau cerita dari orang lain. Contoh dari dokumen sekunder yang satu ini adalah buku biografi. Kedua jenis dokumen tersebut juga memiliki kelebihan masing-masing. Tak hanya itu, bagi Anda yang melakukan penelitian yang menggunakan studi pustaka yang satu ini, tentu kedua jenis dokumen tersebut akan sangat membantu. Yang keempat, teknik pengumpulan data dengan angket atau kuesioner.
Teknik terakhir yang bisa Anda lakukan untuk mengumpulkan sebuah data ialah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner ini ialah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti. Jika dilihat dari bentuk pertanyaan sendiri, ternyata kuesioner dibagi menjadi dua jenis, yakni kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Penjelasan mengenai kedua jenis kuesioner ialah sebagai berikut. Kuesioner tertutup adalah pertanyaan tertulis yang dalamnya sudah disertai dengan pilihan jawaban bagi para respondennya. Jadi, ketika akan menjawab pertanyaan dari kuesioner tersebut, responden hanya perlu memiliki jawaban yang sudah disediakan. Sedangkan kuesioner terbuka adalah kuesioner pertanyaan yang diajukan kepada para responden yang mana harus mengisinya sendiri. Penelitian hanya akan menyediakan beberapa pertanyaan saja. Kemudian responden atau subjek penelitian hanya tinggal mengisinya sendiri sesuai dengan pendapatnya dan apa yang ia pikirkan. Yang kelima, menguji kualitas instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, tugas akhir, skripsi atau tesis sebelum digunakan harus diuji terlebih dahulu kualitasnya. Untuk menguji kualitas instrumen digunakan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Penggunaan instrumen dilakukan uji validitas dengan menggunakan korelasi produk momen. Saya analogikan uji validitas sebagai berikut. Menguji materi yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, maka harus digunakan soal yang berkaitan dengan manajemen sumber manusia. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan korelasi produk momen. Adapun teknik korelasi produk momen adalah sebagai berikut. Uji rehabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi konsisten jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Oke, sekian saja hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.